Selamat sore adik-adik sekalian. Selamat sore Ibu. Hai Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Bu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Apakah hari ini semuanya hadir atau tidak? Hadir. Ya baik, tingkatkan terus kehadirannya. Untuk absennya nanti diisi setelah pembelajaran selesai. Oke? Oke, Bu. Baik Ibu. Ya karena minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri virus, Ibu ingin mereview kembali apa ciri-ciri dari virus T. Atau ciri-ciri virus umumnya itu seperti apa? Virus itu Ibu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Evelyn. Silakan beri tepuk tangan untuk Evelyn. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik mampu memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Kita langsung masuk pada materinya. Sudah bisa lihat di slide kok. Sudah Ibu. Ya, jadi Ibu. materi kita pada hari ini tentang peranan virus. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Atau kasus tentang Tidak apa? Itu gambar orang yang terkena virus corona dan ada orang yang memakai APD. Ya, betul sekali yang disebutkan oleh Adel. Nah, virus ini merupakan kasus corona yang selama ini kita hadapi, sehingga kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Seperti materi kita pada sore hari ini, kita belajar tentang peranan virus. Nah, kalau virus corona sendiri, dia menyerang sistem pernapasan manusia yang bisa menyebabkan seseorang itu meninggal. Pernah tidak kalian mengalami bersin atau melihat seseorang itu bersin? Pernah Ibu. Karena Ibu, Ada yang tahu tidak itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh virus Ibu. Ya, betul sekali. Penyebabnya adalah virus. Jadi, peranan virus di sini ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Yang pertama itu peranan virus yang menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan di sini, yang pertama bisa membuat antitoksin. Antitoksin adalah sebuah antibodi dengan fungsi yang menetralkan racun. Dalam membuat antitoksin, yang dipakai adalah DNA virus yang akan digabungkan dengan DNA manusia. Lalu ada peranan virus yang berkembang secara lisogenik, membelah diri secara lisogenik untuk mengubah gen virus tersebut sebagai sel
yang akan melawan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, melemahkan bakteri. Virus dapat melemahkan bakteri. Jadi bakteri yang merugikan dapat dilemahkan oleh virus. Virus dapat merusak susunan DNA pada bakteri, sehingga bakteri tersebut tidak dapat menginfeksi seseorang. Nah, jika DNA dari virus masuk ke DNA bakteri, maka patogen dari bakteri yang bersifat patogen tersebut tidak akan berbahaya. Yang ketiga, memproduksi vaksin. Contohnya vaksin polio, vaksin campak, dan vaksin cacar. Sebenarnya virus yang telah mati atau dilemahkan itu akan disuntikan ke dalam tubuh, sehingga ketika tubuh terserang virus yang sama, maka dalam tubuh kita sendiri itu sudah memiliki vaksin yang dapat menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sistem imun kita dapat mematikan virus yang ada dalam tubuh kita. Yang berikutnya, virus yang merugikan. Virus yang merugikan ini ada pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Yang pertama, virus yang merugikan yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama, herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes sendiri. Herpes ini mempunyai tipe herpes simplex virus tipe 1 yang menyerang bibir, mulut, hidung, dagu, dan pipi. Yang kedua itu herpes simplex virus tipe 2 yang menyerang alat kelamin. Yang kedua cacar air. Nah, cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Yang ketiga influenza. Virus ini disebabkan oleh virus influenza. Yang keempat itu gondogan. Virus ini dari golongan paramyxovirus. Nah, dia ini menyerang kelenjar parotis. Yang kelima itu virus chikungunya yang menyebabkan demam dan nyeri sendi secara mendadak. Nah, penyakit ini gejalanya itu seperti DBD. Penyakit ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terkandung virus Togaviridae. Yang keenam itu campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak. Yang ketujuh hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis. Ada virus hepatitis B dan hepatitis C. Ini dia menyerang pada hati dan bisa menyebabkan infeksi yang sangat parah pada hati. Yang kedelapan itu polio atau poliomielitis disebabkan oleh virus polio. Yang kesembilan itu penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV atau human immunovirus. Yang ke-10 virus Ebola yang menyebabkan penyakit Ebola. Yang ke-11 itu SARS, penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus. SARS sendiri merupakan Severe Acute Respiratory Syndrome atau influenza yang dapat influenza. Dia ini seperti influenza yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Yang berikutnya penyakit yang menyerang hewan. Yang pertama itu penyakit pada mulut hewan. Ini disebabkan oleh virus dari genus Aptovirus. Yang kedua itu virus bovin papillomavirus yang menyebabkan penyakit kutil. Misalnya pada gambar ini ada hewan sapi yang gambarnya itu seperti kayak tumor begitu. Tapi biasanya kalau orang sebut itu dengan kutil, tapi itu sebenarnya penyakit tumor pada hewan. Yang ketiga itu tetelo, contohnya pada unggas. Nah, penyakit tetelo ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang sistem pernapasan unggas. Yang berikutnya penyakit pada tumbuhan. Yang pertama itu tungro. Tungro ini contohnya pada tanaman padi
yang menyebabkan tanaman itu menjadi kerdil atau pertumbuhannya terhambat. Nah, penyakit tungro ini disebabkan oleh virus Rice Tungros Perisal Virus atau RTCV. Yang berikutnya penyakit TYLC atau penyakit yang menyerang pohon tomat sehingga pohon itu kayak seperti daunnya itu kayak keriting begitu. Dan teksturnya itu tidak sama seperti daun-daun tomat pada umumnya dan lebih berwarna kuning. Yang ketiga itu penyakit mosaik yang menyerang tanaman tembakau. Nah, ciri-ciri itu bisa kalian lihat kalau tanaman tembakau itu daunnya berwarna kuning. Itu disebabkan oleh virus mosaik sendiri. Pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Seperti orang yang penderita AIDS bisa dilakukan dengan pemberian vaksin. Contohnya orang yang penyakit polio bisa diberikan dengan vaksin polio. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, tugas tersebut sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Kalian tinggal mendownload dan mengerjakan. Silakan bentuk kelompok dan mengerjakan itu. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan. Ya, karena waktu sudah habis, Ibu mempersilakan kelompok 1 untuk menjawab soal nomor 1. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama, peranan virus yang menguntungkan. A. Memproduksi interferon. Yang digunakan untuk memproduksi interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. B. Memproduksi vaksin.
Contohnya seperti OPV, orar, polio. Yang kedua HBF, hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning. Dan yang ketiga MMR itu untuk mencegah penyakit cacar air. Gondok. Dan yang keempat rekayasa genetika. Yang kelima untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, protozoa yang bersifat patogen. Yang keenam, pemberantasan hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya basilovirus. Dan yang terakhir, untuk membuat perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Sudah, Evelyn? Ya, Ibu, untuk nomor 1 sudah, Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok yang lain, tugasnya bisa dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran kita selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas agar bisa membuat poster tentang berbagai jenis virus yang akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Materi kita sampai di sini saja. Ibu harap kita bisa bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ya, Ibu. Sebelum Ibu, menutup pelajaran kita, Ibu meminta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Atri. Oke, baik. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Atri. Ibu. Pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang, Ibu. Sore, Ibu.